Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Mbak kita memiliki sedikit waktu kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Mbak Kendil. Jadi kita akan membahas kiat atau 10 cara Mbak untuk penjualan aset kemarin ya. Jadi langsung saja teman-teman, kita tidak perlu waktu lama. Bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan mari kita simak video ini sampai selesai supaya kalian tidak salah paham dan tidak ketinggalan informasi-informasi terkait peninggalan nenek moyang atau leluhur kita. Jadi inilah teman-teman penjualan aset yang kadang sulit kita lakukan bahkan bertahun-tahun atau puluhan tahun tidak laku. Di sini kita telah mendiktat 10 cara peninggalan dari nenek moyang, barangkali nanti ada gunanya. Yang pertama, mendoakan yang ditujukan permohonan kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk di tempat ibadah atau tempat hening pada waktu malam. Ini gimana, Mbak? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa penjualan aset kadang-kadang mereka kesulitan sekali dikarenakan adanya perkembangan ekonomi yang mungkin merosot di tahun-tahun ini, sehingga yang dimaksud di dalam usaha ini atau kiat ini, apabila kita gagal dalam satu cara, maka hendaklah kita cari cara yang lain. Apabila cara yang lain juga gagal, cari yang lain lagi, dan yang lain lagi, hingga cara-cara atau usaha-usaha doa. Maka kita semakin banyak berusaha doa, maka faktor-faktor keuntungan kita akan lebih baik, sehingga kita memberikan kiat-kiat sesuai dengan amalan-amalan yang pernah dijalankan daripada nenek moyang kita, seperti halnya yang kita tunjukkan kepada Mbak Lulu Retno, bahwa kiat yang pertama adalah memohon kepada Tuhan setelah mengadakan ibadah, baik di surau, di masjid, di langgar, atau di tempat ibadah yang lain, atau di tempat-tempat yang hening, yang mana tidak ada orang yang mengganggu. Kadangkala dengan kekusukan kita, kebersihan kita setelah wudhu, maka doa-doa kita akan lebih sempurna, akan lebih dijabah dengan ketulusan, kepercayaan, kekuatan hati kita. Sehingga usaha-usaha ini juga banyak yang berhasil tanpa pakai ritual apapun. Yang nomor satu adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di negara ini sudah majunya agama dan siar-siar Islam yang berkembang, sehingga cara ini juga jitu sekali apabila kita benar-benar percaya dan benar-benar khusyuk, sehingga cara ini juga sangat mendukung sekali dan tidak disalahkan dan merupakan cara yang sempurna sekali. Namun di balik itu apabila gagal, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang lain, atau cara yang lain akan lebih diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Mbak. Ya, ini pertanyaan Mbak, apakah harus pada waktu malam atau pada waktu saat kita ibadah, entah itu pagi, siang, sore, malam, Mbak? Permohonan bisa sewaktu-waktu, baik pagi, siang, sore, malam. Waktu 24 jam bisa dipakai untuk berdoa, namun pada dasarnya bahwa orang istirahat itu pada waktu malam sehingga tidak mengganggu kepada pekerjaan yang lain itu, Mbak. Oh ya, jadi langsung saja teman-teman kita beranjak ke poin yang kedua, yaitu menirakati atau berdoa di tempat atau aset yang akan dijual selama 3 sampai dengan 7 malam dengan amalan kepercayaannya. Banyak sekali contoh-contoh bahwa orang-orang yang sudah single, maka mereka pergi ke tempat itu atau ke lahan itu atau ke rumah itu atau ke aset itu, mereka melihat sambil merenungkan betapa aset yang sudah miliaran jumlahnya namun tidak laku-laku, sehingga mereka sudah jaduk minta tolong kemana kemari juga tidak berhasil, sehingga mereka akhirnya dengan memberanikan diri atau dengan ketulusannya mereka ingin berusaha sendiri, ingin berdiri sendiri, ingin menyembuhkan diri kepada Tuhan. Mereka kemudian datang di waktu malam ke tempat itu dan mereka membaca amalan-amalan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sehingga seringnya mereka datang ke tempat itu, seringnya mereka melihat panorama yang ada di situ, seringnya mereka melihat bangunan, melihat pabrik, melihat tanah sawah, dan hati mereka menangis disaksikan oleh benda-benda yang mati. Maka benda-benda yang mati itu sebagai saksi, dan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kekuatan kepada hambanya. Tuhan akan kasihan kepada hambanya, dan permohonan mereka atau doa mereka juga bisa dijabah karena mereka masuk ke kalangan, yaitu tempat-tempat yang akan dijual itu. Sehingga
mereka-mereka yang hadir atau mendatangi tempat yang akan dijual, sehingga bagi mereka lebih dekat, lebih mudah untuk berdoa, itu juga bisa dikerjakan asalkan sungguh-sungguh, Mbak. Terima kasih. Ya, yang ketiga, Mbak, bisa meminta bantuan kepada seseorang yang dianggap lebih paham dan spesial atau ahli di bidang itu. Setiap orang punya Tuhan, setiap orang percaya bahwa Tuhan itu ada, setiap orang mengerti bahwa kita hendaknya untuk yaitu menyembuhkan diri, khaufun min Allah dan khaufun min anas. Sehingga dengan kepercayaan itulah maka orang-orang seringnya untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi tanpa bantuan orang lain. Namun di balik itu mereka apabila jengkel dan mereka sudah putus asa karena mereka setidaknya puluhan bahwa ratusan doanya mereka seperti tidak dengar, maka mereka minta tolong kepada orang-orang yang dipercaya yang dianggap mereka dekat dengan Tuhan. Sehingga walaupun kita tahu bahwa semua orang itu sama, semua orang punya dosa, kebersihan orang juga tidak sama, sehingga tidak ada salahnya apabila Anda mempercayakan dengan orang lain. Barangkali rezeki Anda harus lantaran lewat orang lain, karena Allah memberikan rezeki itu juga kadang-kadang secara langsung dan secara tidak langsung. Karena Allah juga memberikan rezeki kepada lewat perantara orang lain, baru kita menerima, sehingga kita tidak boleh egois bahwa rezeki tidak langsung kepada kita, kadang-kadang juga dari orang lain. Contohnya, kita misalkan kerja sebagai mediator pembelatihan tanah, ternyata setelah kita bekerja, setelah kita mengurusi tanah orang lain, ternyata berhasil dan kita mendapatkan bonus 5% dari 1 miliar sudah 50 juta. Artinya uang 50 juta bisa diraih dari teman kita, dari orang lain, dan kita bisa memegang 50 juta keuntungan kita itu. Sehingga kesimpulannya bahwa rezeki belum tentu lewat secara langsung, kadang-kadang lewat dengan jalur orang lain. Jadi sehingga tidak salah apabila kita minta tolong kepada orang yang dianggap mereka percaya. Kemudian yang keempat, melaksanakan pangruwatan sukertoning bumi, misalkan area yang pernah dipakai pembunuhan, zina, bekas kuburan, dan sebagainya. Pangruwatan bisa diartikan merupakan reformasi atau perubahan, atau pangruwatan bisa diartikan pembersihan, sehingga kata-kata pangruwatan tidak sempit teman-temanku, sehingga orang-orang hanya taunya pangruwatan klenik, pangruwatan tinggalan yang sesat, tinggalannya syirik. Pangruwatan arti sesungguhnya adalah perubahan. Artinya permohonan pangruwatan saya sendiri juga dalam pangruwatan masalahnya, sih kita paham benar tentang pangruwatan. Setelah amalan-amalan pangruwatan kita pelajari dengan seksama, ternyata pangruwatan intinya bagi orang yang sakit biar sembuh, bagi mereka yang pengangguran mendapat pekerjaan, bagi mereka yang miskin mohon kepada Tuhan agar diberi kekayaan, bagi mereka yang kesulitan pekerjaan semoga mereka diberi pekerjaan, bagi mereka yang bernasib sial semoga nasib-nasib itu akan diberi kemuliaan dan diberikan kebesaran. Sehingga kata-kata pangruwatan itu tidak hanya merupakan kebudayaan, tapi merupakan keyakinan kita kepada Tuhan agar kehidupan kita bisa berubah. Atau bisa diartikan bahwa pangruwatan itu pembersihan, artinya apabila tempat atau area atau aset tersebut pernah dijadikan tempat-tempat yang tidak layak, misalkan pembunuhan, perzinahan, tempat lokalisasi, pernah ada peperangan zaman Belanda, kemudian mayat berserakan, terus kemudian di bawahnya ada kuburan, sehingga bentuk-bentuk astral, bentuk-bentuk hal yang aneh ada di situ, mengganggu di situ, menutup di situ, sehingga mereka yang bersemayam di situ, mereka tidak mau tempat itu dijual, mereka bangsa astral, bangsa halus tidak mau mereka itu dihinggapi orang, mereka lebih senang tempat-tempat yang kumuh, mereka lebih senang tempat-tempat yang menakutkan, tahu yang tempat yang horor, sehingga tempat yang menakutkan, tempat yang horor itu dihuni bangsa astral, maka bangsa astral juga bergerak untuk mengganggu manusia agar tanah itu tidak laku, sehingga tidak ada salahnya apabila ada pembersihan secara ilmu, baik ilmu secara lahir dan ilmu secara batin, sehingga apabila tanah terjadi hal seperti itu tidak ada salahnya tanah tersebut dibersihkan, dimohon pada Tuhan agar tempat-tempat itu menjadi steril dan menjadi tanah yang sempurna. Terima kasih. Ya, kemudian yang kelima yaitu ritual cokro manggilingan. Si pemilik membaca amalan sambil mengelilingi area yang akan dijual selama 3 malam di waktu sidem kayon. Nenek moyang dulu juga pernah melaksanakan apabila misalkan di dalam rumah kita atau di komplek area kita, pekarangan kita itu ada bangsa lelembut atau bangsa dedemit atau bangsa astral.
yang dimaksud adalah sejenis bangsa halus yang mengganggu, maka kegiatan dari rawa dan nenek moyang mereka mengelilingi rumah 7 kali, bahkan ada yang tragis lagi, ada yang lucu lagi, bahwa nenek moyang kita yang mereka belum paham tentang doa, mereka mengelilingi rumah 7 kali sambil telanjang bulat, teman-temanku, sehingga dengan telanjang bulat mereka percaya bahwa bangsa akan malu dan akan pindah atau pergi dari tempat itu. Namun hal-hal kebudayaan itu jangan sekali tidak dikerjakan. Mereka hanya mengelilingi rumah 7 kali sambil memohon kepada Tuhan, dan akhirnya bisa seringnya mereka memohon, seringnya mereka ritual, seringnya mereka berdoa dengan mengelilingi pekarang itu. Akhirnya Allah juga memberikan anugerah kepada hambanya, sehingga Allah benar memberikan kasih sayang kepada hambanya. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang sangat sederhana sekali ternyata juga bisa memanggil kekuatan Tuhan, dan akhirnya tanah yang sudah dijual akhirnya bisa laku. Kemudian yang ketujuh, memberikan tumbal pelaris agar tanah itu mudah untuk dijual. Kita akan bicara tentang tumbal dan wadal, teman-teman. Sudah sering sekali saya membicarakan tentang tumbal, karena saya dididik dari nenek moyang saya dan dari bapak saya. Saya memang belajar tentang tumbal dan menunggal. Bahannya apa, ragamnya apa, doanya seperti apa, bagaimana cara membuat, dan kapan caranya membuat, untuk apa tumbal dilakukan. Sehingga yang dinamakan tumbal adalah perbuatan yang baik, yang intinya untuk menolong orang, dan tumbal diusahakan untuk mengusir roh jahat. Sehingga banyak orang yang bicara tumbal adalah pengorbanan manusia atau pengorbanan yang lain. Salah, teman-temanku. Wadal dan tumbal tidak sama. Kalau wadal adalah merupakan kegiatan manusia atau ritual manusia yang dipergunakan untuk mereka keuntungan sendiri. Misalkan kita mencari pesugihan, kita memberikan wadal bersifat manusia atau hewan yang dikorbankan nyawanya, sehingga wadal itu akan membuat para bangsa dedemit akan membantu kita. Saya ulangi lagi bahwa wadal adalah perbuatan manusia untuk mencari keuntungan yang mengorbankan nyawa orang atau nyawa hewan. Itu namanya wadal. Kalau tumbal adalah perbuatan manusia, cara manusia atau cipta karya manusia berbentuk barang dan diwujudkan benda, ditanam di rumahnya orang. Yang intinya tumbal itu doa-doa yang sempurna, doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, diwujudkan benda. Wadal tidak hanya diselenggarakan untuk kepentingan orang mencari pesugihan, tapi juga ada yang memakai wadal, yaitu mereka yang mencari kesaktian yang handal. Mereka mengorbankan nyawa manusia. Biasanya mereka mengorbankan dengan bayi atau darah manusia. Mereka apabila lulus daripada tirakatnya, maka mereka punya keampuhan yang sangat sakti sekali, karena ragam persyaratannya adalah dia harus mengorbankan nyawa manusia atau darah manusia. Jika juga ada, tidak hanya pesugihan saja, orang-orang yang menjalankan perbuatan yang tercela, orang-orang yang murka, orang-orang yang tidak takut dosa, mereka hanya mencari keuntungan, ingin sakti sendiri, ingin menguasai jagat raya sendiri, ingin unggul sendiri, maka mereka mencari ilmu kesesatan, dan mereka dengan ditawari oleh gurunya agar mereka mau dengan persyaratan yaitu mengorbankan nyawa manusia atau darah manusia. Dan akhirnya apabila mereka sakti, mereka dibantu oleh bangsa jin dan setan dan sebagainya. Sehingga tidak hanya pesugihan saja, namun mencari kesaktian juga bisa mengorbankan sebuah wadal yang bersifat yaitu korban manusia atau darah. Sehingga di sini teman-temanku bahwa wadal dan tumbal tidak sama, itu malah bertentangan. Yang negatifnya adalah wadal, positifnya adalah tumbal. Sehingga tumbal adalah merupakan perbuatan yang baik, namun di era zaman sekarang setiap orang-orang yang mengorbankan sesuatu hal, mereka dianggap yaitu tumbal. Sehingga orang-orang salah untuk mencerna, menilai tentang kata-kata yaitu tumbal dan wadal. Sehingga saya ulangi lagi agar kita mengerti bahwa tumbal adalah langkah orang menuju kebaikan. Kalau wadal, mereka mengorbankan nyawa orang lain. Termasuk Syekh Subagir juga menumbali tanah Jawa. Kalau namanya wadal dikatakan buruk, otomatis pekerjaan perilaku Syekh Subagir juga salah. Padahal Syekh Subagir adalah merupakan idola bagi kita semua. Sehingga itulah yang perlu kita cerna, teman-teman, bahwa wadal dan tumbal tetap berbeda dan bertolak belakang. Terima kasih. Ya, kemudian yang ke-8, Mbah, menggunakan adat leluhur dengan ritual tanah dengan kiblat papat 5 pancer, biasanya memakai lambang pisang raja setangkep dan ada cok bakal. Terutama kita pada era-era ini memang mengangkat tentang yaitu kebudayaan Jawa atau kebudayaan Nusantara.
kita sangat peduli sekali dengan kebudayaan dan adat-adat Nusantara, teman-temanku, karena kita tahu bahwa di tahun 2024 ini saja saya bisa membaca bahwa adat dan budaya ketimuran, adat dan budaya orang Jawa, adat dan budaya Nusantara sudah mulai tergeser dengan yaitu pengaruh-pengaruh dari manca, dan adat kebudayaan yang ada di Pulau Jawa dan di Nusantara semakin menipis. Kita takut apabila lama-lama peninggalan nenek moyang kita, aset nenek moyang kita, adat dan budaya nenek moyang kita akan tergengser dan akan hilang. Kemudian sejarah Indonesia tentang adat budaya mereka tidak bisa menjawab. Anak cucu kita akan kebingungan untuk mencari bagaimana adat-adat di zaman kalau dulu, sehingga kalau sekarang masih ada yang melestarikan, maka kita tetap bisa menceritakan kepada anak cucu kita sebagai agenda pendidikan dan edukasi. Mohon diulang Mbak Lulus, apa saja pertanyaannya? Oh iya, menggunakan adat leluhur dengan ritual tanah dengan kiblat papat limau pancer, biasanya memakai lambang pisang raja setangkep dan jok bakar. Kita terangkan pakai yaitu gedang raja, simbolnya apabila tanah atau aset itu laku yang sangat besar atau yang sangat mahal, kemudian ditambah dengan ragam misalkan cok bakal atau kiblat papat limau pancer, maka cok bakal merupakan wiwitan agar mereka mulai bisa menyelesaikan masalahnya dan diletakkan di dalam 4 penjuru, yaitu setiap pojok-pojokan 4, kemudian yang satu ada di tengah. Semoga kiblat papat limau pancer itu merupakan kekuatan lambang-lambang saja yang mana kita bisa meraih kejayaan dan kesuksesan. Kita tahu bahwa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad kemudian memiliki sahabat yaitu 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi Muhammad juga bisa dilambangkan atau intisarinya yaitu saudaranya atau sahabatnya 4, pancernya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga mungkin dari nenek moyang kita mengambil daripada kekuatan-kekuatan atau tokoh-tokoh yang mana bisa sebagai kiblat kita yaitu Rasulullah, yang mana dapat kita banggakan sebagai panutan agama yang bisa yaitu menuntut orang-orang ke jalan yang benar, kemudian dibantu oleh yaitu sahabat Nabi 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, sehingga 4 itu merupakan pendukung dan satunya ajarkan Nabi Rasul sebagai panutan, sehingga kita juga bisa untuk mengadopsi dengan hitungan-hitungan kiblat papat limau pancer. Namun di dalam ajaran kita sudah ada yang namanya kiblat papat limau pancer, itu sudah ada. Kita akan membedah suatu zaman nanti karena kita sudah kehabisan durasi. Terima kasih. Ya, kemudian yang ke-9, penanganan langsung doa atau bersih-bersih Sukerto, setelah itu ditanami telur ayam 5 dan jok bakar. Banyak sekali para nenek moyang kita atau mbak saya apabila mereka dimintai tolong untuk membantu orang yang sulit menjual tanah atau rumah, mbak saya juga mengambil yaitu telur 5 yang ada di cok bakal juga ada telur, teman-temanku. Sehingga apabila kita tidak memakai telur, di dalam cok bakal sudah ada telur. Sehingga apabila kita bersiap-siap telur 5 juga nggak apa-apa. Kadang-kadang cok bakal juga tidak ada telur karena si penjual kembang kehabisan telur. Sehingga agar tidak kelihatan maka kita siapkan dengan telur sebanyak 5 ditambah cok bakal. Apabila telurnya ganda tidak menjadi masalah, kemudian cok bakal ditanamkan 4 penjuru, pojok-pojok, kemudian yang tengah 1. Artinya cok bakal itu merupakan wiwitan agar kasus-kasus kesulitan menjual tanah bisa segera diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, segera laku. Itu usaha daripada nenek moyang kita. Hal-hal ini merupakan kegiatan nenek moyang dulu. Kita tahu bahwa orang-orang yang patra seperti itu, saya pelajari, mereka tidak menyembah setan dan jin. Mereka tetap mengagungkan, mengandalkan, mendambakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para era dulu dari nenek moyang kita juga membanggakan dan memohon kepada Gusti Kang Maha Suci atau Gusti Allah, sehingga kita tidak mudah kita mengejas bahwa perbuatan itu sambat atau minta perbuatan jin dan setan. Kenyataan saya belajar di situ, turun di situ, jegur di situ, bahwa saya pelajari ternyata mereka sebutan juga minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma tata cara adat Jawa yang tidak dapat ditinggalkan. Terima kasih. Ya, kemudian yang terakhir, doa tiap malam hingga tanah atau aset itu laku terjual dengan sembung rasa dan bahasa. Di setiap hari tertentu disiram garam dan air suci atau air pangruatan di 4 pojok dan 1 berada di tengah. Yang kita maksud di sini adalah air pangruatan atau air suci adalah air yang telah didoakan, yang didoakan berkali-kali atau didoakan dengan durasi yang panjang. Air itu kita anggap dengan air suci dan kita tebar-tebarkan kepada area tertentu. Di samping itu kita juga bisa berdoa secara rutin, secara terus-menerus di waktu malam. Kita akan mengupas tentang bahasa
Doa secara batin dan doa secara bahasa. Doa secara batin adalah doa-doa yang tersilap atau yang tersimpan di dalam kalbu kita, kemudian kita ucapkan lewat dengan bisikan yang ada di dalam batin. Kemudian juga ada doa-doa yang bersifat bahasa yang bersuara. Misalkan kita datang ke salah satu rumah, misalkan ya Allah ya Rabbi, atau Gusti Kang Maha Suci, saya mohon segera rumah saya ini bisa laku. Kita berbahasa kepada benda-benda mati pun di situ juga tidak ada salahnya, karena suara kita yang akan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika bersuara artinya kita menyuarakan agar Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Agung mendengar dengan kesusahan-kesusahan kita, mendengar dengan kesulitan kita. Jadi kita juga pernah menjalankan hal seperti ini pada saat saya, ini kisah teman-temanku, ini tidak saya menipu, real, nyata, dan saya lakoni, dan saksinya masyarakat luas teman-temanku, bahwa saya pernah punya masalah bank. Saya memiliki utang bank sekitar 641 juta. Saya ulang lagi, saya pernah punya kasus utang bank 641 juta, sehingga pada saat itu saya pilot, usaha saya hancur, usaha saya juga berantakan. Dan akhirnya saya susah sekali, saya sudah tidak bisa bekerja maksimal, sehingga kehidupan kami morat marit. Akhirnya setiap malam sebanyak hampir 13 tahun teman-temanku saya punya masalah ini. Saya tidak pakai cara yang lain, karena cara-cara yang lain sudah saya pakai dan gagal total. Kemudian setiap saya pergi dari manapun, saya pulang ke rumah saya. Saya hanya bilang, hey rumah, kalau memang rumah ini ingin saya berada di sini, tolong selesaikan yang tanpa saya bersusah payah. Selesai tanpa saya untuk bersusah payah mencari uang. Saya ingin rumah ini selesai tanpa saya bayar utang. Itu doa yang nggak masuk akal, karena nggak ada orang yang utang tidak nyaur uang. Semua utang pasti nyaur uang. Setiap orang harus bertanggung jawab. Tapi saya percaya Tuhan ada. Saya percaya Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kepada orang-orang yang susah nyapol. Orang-orang yang menangis doanya tentu manjur. Setiap saya pulang dari manapun, saya di depan rumah, saya hanya bilang, hei rumah, kalau memang rumah ini adalah milik saya, dan saya layak hidup di sini, dan saya layak berteduh di sini, tolong agar rumah ini tidak tersita oleh bank. Yang saya maksud tolong di sini adalah Allah, yang saya maksud tolong di sini adalah Sang Penguasa Jagat Raya. Akhirnya apa yang terjadi tidak masuk akal. Rumah saya yang saya pinjamkan bank senilai 641 juta. Pihak bank hanya memerintahkan saya hanya diwajibkan untuk membayar 25 juta. Itu pun bukan saya yang nyaur adalah hanya anak saya. Karena tidak merasa berat kalau hanya 25 juta. Sehingga kita nggak masuk akal, utang 641 juta hanya disuruh untuk nyaur 25 juta. Dan anak saya tidak keberatan karena itu skupnya kecil. Sehingga disitulah letak kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemurahan daripada Sang Pencipta. Bagi orang-orang yang kurang percaya, bagi orang-orang yang tidak yakin, maka mereka akan kesulitan juga. Karena semua kehidupan ini selalu disandiwarakan, dihidupkan, digerakkan oleh Tuhan. Sehingga pantaslah kita untuk memohon kepada Tuhan. Sehingga yang penting asalkan kita benar-benar dengan 100% kita percaya, 100% kita bertakwa, 100% kita yakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Namun di akhirnya nanti kekuatan Tuhan akan datang melalui jalur-jalur yang disiapkan oleh Tuhan, dan akhirnya masalah sebesar ini juga selesai. Saya ulangi lagi, betapa kami susah pada saat itu, punya utang 641 juta dan akhirnya hanya membayar 25 juta. Pertanyaannya, apakah bank tidak rugi? Mereka meminjami uang saya sebanyak itu. Apakah bank tidak rugi karena kita sudah pinjam bank 641 juta? Pihak bank hanya minta 25 juta. Itulah kemurahan Tuhan. Jika kita tidak bisa menjawab di sini teman-teman, karena tidak masuk akal. Dengan yang tidak masuk akal itulah kami menyampaikan kepada saudara bahwa artinya tujuan saya agar kita itu percaya bahwa Tuhan benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala selalu di samping kita dan mengawasi kita dari pagi kembali ke pagi lagi. Sehingga apabila orang yang ragu pada Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak beruntung. Terima kasih.
Jadi itulah teman-teman 10 kiat untuk menjual aset dan doa-doa peninggalan dari nenek moyang yang mungkin bisa kita lakukan atau bisa kita jadikan bentuk usaha teman-teman. Barangkali apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua sekaligus untuk menguri-nguri kebudayaan atau tinggalan luhur dari nenek moyang kita supaya tidak punah. Mungkin Mbak Kendil ada tambahan lain, Mbak? Kiat-kiat ini bukan semata untuk menjadikan yaitu publikasi tentang perdukunan, karena kalau perdukunan tentu saya rahasiakan, sehingga ini merupakan edukasi. Barangkali teman-teman saudara kita yang masih mencintai kepada kebudayaan adat Nusantara, maka ini bisa dipertahankan, jangan sampai punah, karena aset daripada nenek moyang sangat indah sekali dan patut untuk dijaga, karena kita adalah orang Nusantara, kita adalah orang Jawa. Patutlah kita untuk mempertahankan jerih payah daripada nenek moyang kita. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian teman-teman. Terus ikuti video kami yang selanjutnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dari Mbah Kendil Jopo Mantro. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rayu. Terima kasih.